Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber Pujilah Tuhan,
di dalam kotamu. Siapa Raja mulia, Tuhanmu yang kekal, Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Hai, angkatlah kepalamu, gapura abadi, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Sang Raja itu siapakah? Siapa Raja mulia? Dialah Tuhan semesta yang maha mulia. Dialah Tuhan semesta yang maha mulia. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, suster, frater, orang muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat datang di Gereja Katolik Santo Vincentius A. Paulo Kediri. Hari ini kita akan merayakan Natal, dan selama perayaan Ekaristi berlangsung, umat dimohon untuk menjaga ketenangan dengan menonaktifkan alat komunikasi. Perayaan akan diawali dengan maklumat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dilanjutkan dengan perarakan selebran ke Gua Natal untuk doa sembah sujud.
Selama doa sembah sujud, umat dimohon untuk berlutut. Selesai perayaan Ekaristi, seluruh umat dimohon untuk segera meninggalkan gereja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto yang biasa kita menyapa Romo Andi. Demikian saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Engkau datang mengusir kegelapan hidup kami. Engkau datang menyaksikan dosa dan kematian. Engkau datang menyelamatkan kami. Engkau datang mendampingi kami. Engkau datang mempererat persatuan kami. Engkau datang meneguhkan hati yang bimbang. Engkau datang menenangkan hati yang resah, gelisah. Engkau datang membesarkan hati yang ketakutan. Engkau datang menghibur hati yang gundah. Engkau datang menuntun domba yang sesat. Engkau datang mengajarkan jalan kebenaran. Engkau datang membahagiakan kami. Engkaulah sahabat kami, tinggallah di antara kami, bimbinglah jalan hidup kami, dan jadikanlah kami sahabat yang baik bagi orang tua, guru-guru, teman-teman kami, dan semua orang. Amin. Ya Yesus, Engkau hadir di dunia untuk menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Kami mohon, bantulah kami agar mampu membangun hidup kami demi masa depan yang lebih baik, seturut kehendak-Mu yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah rahmat Allah yang nampak, pembawa cahaya terang benderang yang menghalau kegelapan dosa dunia. Rajailah hati kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami mampu menampakkan kasih Bapa dalam keluarga kami masing-masing. Amin. Ya Yesus, Pangeran Perdamaian, Engkau telah hadir sebagai manusia untuk mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Kami mohon, kuatkanlah dan bimbinglah kami dalam tugas kami, agar mampu menghantar umat-Mu kepadamu lewat tugas-tugas yang kami emban di paroki kami ini. Amin. Pandanglah ya Yesus, kami semua datang bersujud. Kami semua menghaturkan sembah dan bakti kepadamu. Sudilah Engkau menerima sembah sujud kami ini, dan perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman serta bakti kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjungan-Mu. Dari surga tinggi Kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu. Ya Tuhanku, aku bergembira atas datang-Mu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Kau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah-Mu yang sungguh mulia. Ya Tuhanku, para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat Sang Bayi penebus. Ya Tuhanku, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjungan-Mu. Dari surga tinggi Kau datang bagiku, walaupun sekarang
menyanyikan tembang merdu. Engkau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita menyambut kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Akan tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah kita siap menyambut kehadirannya dalam hidup kita? Kenyataan yang terjadi seringkali kita tak siap menyambut kehadiran Tuhan, bahkan tak sering kita menolak kehadirannya dalam hidup kita. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja
surgawi, Kaulah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuat malam suci kudus ini bermandikan cahaya sejati. Kami mohon semoga kami yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya kelak di surga, dapat menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen.
seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita
agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tidak terasa masa pandemi itu sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dan tidak terasa pula kita sudah mulai terbiasa dengan pola hidup yang baru. Kalau dulu itu namanya pakai masker itu, orang itu dikatakan aneh. Naik sepeda motor pakai masker aneh. Sekarang orang yang nggak pakai masker yang aneh. Pola hidup yang baru yang muncul. Tapi kalau kita melihat dalam perjalanan masa pandemi ini, masa pandemi paling berat dan semoga itu yang terberat yang pernah kita alami, adalah di bulan Juni dan Juli. Puncak masa pandemi selama 1,5 tahun berlangsungnya pandemi di dunia ini. Dan semoga kita berharap itu yang terakhir lah, puncaknya di situ sudah. Tidak ada lagi ledakan jumlah penderita COVID-19. Kalau kita melihat ke bulan-bulan itu, kita bisa melihat bagaimana para tenaga medis, para relawan itu bekerja keras sungguh-sungguh. Rumah sakit di mana-mana penuh, tenaga medis mulai kecapean menangani segala pasien yang datang terus-menerus tanpa henti. Bahkan ada kalau kita melihat viral video bagaimana pasien itu tidak bisa mendapat tempat. Tidak mendapat tempat untuk dirawat. Kalaupun dapat, harus nunggu beberapa saat. Bahkan saya beberapa kali ditelepon oleh umat, Romo minta didoakan, ini sedang mencari rumah sakit, ini sedang mencari oksigen. Pada waktu itu oksigen begitu langka seperti emas. Dan kalau orang mendapatkan itu sesuatu yang membahagiakan. Coba bayangkan, kalau kita berada di posisi orang yang sedang terkena COVID, lalu ingin mendapat perawatan, tapi tidak mendapat perawatan. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Kira-kira apa yang akan Anda pikirkan? Kira-kira apa yang akan muncul dalam diri Anda? Dibayangkan terlebih dahulu, kira-kira kalau saya seperti itu, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan khawatir, kita akan cemas, kecewa, bercampur aduk dalam benak kita. Dan mungkin entah saudara kita, entah teman kita, entah kerabat kita, bahkan kita sendiri mengalami itu di bulan-bulan itu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah yang dirasakan oleh Maria, Yosef, dan bayi yang ada di dalam kandungan Bunda Maria. Ketika Yosef harus mendaftarkan diri ke tempat asalnya di Bethlehem, bersama dengan tunangannya Maria yang sedang mengandung dan siap untuk melahirkan. Ketika mereka mencari tempat untuk proses persalinan bagi Maria, mereka tak mendapati tempat itu karena tempat yang sudah semestinya, sudah sewajarnya dipadati oleh banyak orang yang juga punya kepentingan untuk mendaftarkan dirinya di kota itu. Dan yang terjadi, Yosef
Maria dan bayi Yesus yang ada di dalam kandungan tak mendapat tempat yang layak. Coba kalau waktu itu ada orang yang merelakan tempatnya untuk Yosef, Maria, dan bayi yang di dalam kandungannya, tentu Tuhan kita Yesus Kristus tak perlu lahir di dalam kandang. Tak perlu lahir di atas palungan. Kalau ada satu orang saja yang merelakan tempatnya menginap bagi keluarga Yosef, Maria, dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan kenyataan yang terjadi, ternyata tidak ada orang satupun yang merelakan tempatnya untuk keluarga kecil ini. Dan inilah yang terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Kita itu seringkali dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai kehendak, dengan berbagai kemauan, dengan berbagai alasan yang seolah-olah masuk akal, tanpa sadar justru menolak kehadiran Tuhan. Kita tidak membiarkan Tuhan lahir di tempat yang semestinya dan membiarkan Tuhan lahir di dalam kandang di atas palungan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi lagi? Dengan mengisi hidup kita, dengan segala kehendak kita, dengan segala keinginan kita, dengan segala impian-impian kita, dengan segala harapan-harapan kita yang justru berlawanan dengan setiap kehendak Tuhan. Apakah itu yang akan kita lakukan? Hari ini kita patut bersyukur karena kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita menyambutnya dengan hati yang tepat. Hati yang tepat seperti apa? Hati seperti gembala, di mana para gembala itu memiliki hati yang sangat sederhana, yang bebas dari segala kepentingan, yang bebas dari segala keinginan, yang bebas dari segala ambisi, yang bebas dari segala hal-hal yang hanya berpusat pada diriku. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Dan harusnya kita kembangkan dalam diri kita. Sehingga seperti para gembala, kitalah pertama yang melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kitalah yang menerima hari ini kabar sukacita kelahiran Tuhan. Apakah kita juga siap menyambutnya seperti para gembala itu? Ataukah kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, kepentingan-kepentingan kita, ingin dipandang, ingin dilihat hebat, ingin dapat pujian, ingin dihormati. Kalau itu yang terjadi, jangan pernah berharap kita akan melihat Tuhan. Jangan pernah berharap kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup ini. Karena bukan Tuhan yang tidak mau hadir menyapa kita. Bukan Tuhan yang tidak mau dekat dengan kita. Tetapi kitalah yang menolak Tuhan. Maka mari bersama-sama Anda dan saya hari ini berjuang bersama-sama menanggalkan segala hal yang justru membuat kita jauh dari Tuhan. Justru membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru membuat kita tak mampu melihat Tuhan. Justru membuat kita tak mampu mengenali Tuhan. Justru membuat kita tak mampu membuka hati kita untuk menyambut kehadirannya. Padahal Tuhanlah
yang kita harapkan dan kita nantikan seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sebuah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan kesukaan itu adalah kehadiran Tuhan di dunia untuk menyelamatkan kita. Maka mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita perlahan-lahan. Kita singkirkan segala kesombongan kita. Kita singkirkan keinginan kita untuk hanya didengarkan. Kita singkirkan segala keambisi-ambisi kita. Kita singkirkan kehendak-kehendak kita yang membuat kita hanya ingin diperhatikan, hanya ingin didengarkan, hanya ingin dimengerti tanpa pernah mau memperhatikan, tanpa pernah mau mengerti, tanpa pernah mau mendengarkan. Dan inilah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memiliki hati yang sangat sederhana, seperti para gembala, maka disitulah kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, damai sejahtera akan tinggal di dalam kita. Kalau kita masih belum mampu menyingkirkan keinginan-keinginan kita, segala ambisi-ambisi kita, segala ego kita, segala kesombongan kita, perasaan-perasaan ingin mendapat pujian, perasaan-perasaan ingin dilihat, perasaan-perasaan ingin mendapat pengakuan, maka di situ kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Maka biarlah Tuhan hadir dan dengan cara menyingkirkan segala ambisi kita tadi itu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan menggantinya dengan sesuatu yang sederhana seperti yang dimiliki oleh para gembala, sehingga kita dapat menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan membagikannya seperti para gembala kepada semua orang yang ia jumpai, di mana para gembala membagikan kabar sukacita itu kepada Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan itulah tugas yang kita terima. Ketika kita sudah mengalami, ketika kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, tugas kita bersama-sama adalah membagikan kabar sukacita itu kepada semua orang tanpa terkecuali melalui teladan hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita. Dan itulah yang hendaknya harus kita pahami sebagai panggilan kita sebagai murid-muridnya. Semoga Anda dan saya semakin menyadari siapa sejatinya diri kita, sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan yang kita nantikan sudah hadir, dan kita diharapkan untuk menerimanya dengan penuh sukacita, dengan membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapannya, sehingga kita dapat memeluk Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dengan segenap hati, dengan segenap diri kita, dengan segenap budi kita. Dan rasakanlah sungguh-sungguh damai sejahtera itu tinggal di dalam diri kita ketika kita sudah mampu membuka hati kita untuk menyambut dan merasakan kehadirannya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.